Vaksin palsu beredar di Indonesia. Terungkap pemalsuan ini sudah berlangsung sejak 2003. 13 tahun kemudian polisi mengamankan 16 pelaku. DPR Senin kemarin juga melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan membahas kasus ini. Nah, apa hasil investigasi dari DPR dan juga polisi dan apa usaha semua pihak untuk menghentikan peredaran vaksin palsu di Indonesia? Untuk itu langsung kita bahas dengan narasumber terkait. Di depan saya sudah ada Pak Brigjen Pol Agus Rianto, Karopenmas Polri. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Dan juga di sebelahnya sudah ada Ibu Irma Suryani Chaniago selaku anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Selamat pagi Bu Irma. Pagi. Mungkin saya akan tanya dulu ke Pak Agus. Jadi apa hasil penyelidikan terkini Pak terkait dengan kasus ini? Selain tadi 16 pelaku sudah diamankan. Ya, secara umum kita masih terus lakukan pendalaman, kita lakukan proses penyidikan terhadap mereka-mereka yang sudah kita lakukan penangkapan. Dan ini terus kita akan kembangkan. Bagaimana 16 itu, satu terakhir itu kemarin baru jam 2 siang, sekitar jam 14.00 kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan itu di daerah Durensawit, wilayah Jakarta. Nah, ini termasuk dalam kelompok distributor. Distributor. Sehingga, Mereka ya, ini semua produsen dan distributor. Ada kurir, ada distributor, ada juga yang penjual, ada juga mereka yang membuat tutup botolnya, atau ada juga yang mencetak. Itu bermacam-macam peran di situ, Mbak. Kita sudah klasifikasikan. Kan sejauh ini 16 pelaku itu sudah diamankan, Pak. Ya. Kemarin DPR kalau tidak salah juga sempat menyebutkan bahwa ini jangan-jangan sindikat. Memang betul begitu? Ada sindikat yang lebih besar? Dari yang kalau sindikat lebih besar kita masih belum temukan ke sana karena kan masih proses terus ya Mbak ya. Tapi dari mereka ini sudah kita dapat pilah-pilah menjadi 3 kelompok. Apa saja Kelompok itu, Pak? ya, kelompok kegiatan mereka ada satu yang inisial J itu ada beberapa orang, kemudian ada inisial A beberapa orang dan seterusnya. Maksudnya 3 kelompok, maksudnya 3 kelompok... 3 kelompok ya jaringan tapi kelompok mereka, internal mereka. Oke. Gitu. Kalau yang lebih besar, apakah ada sindikat besar di luar itu? Sampai dengan saat ini kita belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyidikan teman-teman Bareskrim. Oke, baik. Bu Irma, kan kemarin Komisi 9 sudah melakukan rapat kerja gitu ya dengan Kementerian Kesehatan. Ada Ibu Nila Muluk, Menkes kita juga di situ. Nah, dari hasil rapat kerja itu apa saja? Iya, yang pertama Komisi 9 meminta informasi dan klarifikasi dengan beberapa pernyataan Menteri Kesehatan kepada publik terkait masalah vaksin palsu ini. Nah, kemudian yang kedua meminta laporan juga kepada Menkes dan BP POM tindakan apa saja yang sudah dilakukan terkait masalah beredarnya vaksin palsu ini. Kenapa bisa beredar, kenapa tidak bisa diketahui, kenapa baru sekarang diketahui padahal itu sudah ada dari 2003 misalnya seperti itu. Ya, semua yang apa terkait tanggapan masalah dari Menkes mengenai hal itu? Menkes, saya sih sebenarnya mengapresiasi Menkes juga dengan polisi tentunya hari ini karena dari tahun 2003 itu rapi sekali ya. Menurut saya itu rapi. Ini kasus rapi sekali. Ya, tidak terbongkar gitu, tidak tercium walaupun sebenarnya di 2014 BP POM juga sudah pernah tahu bahwa ada vaksin yang bukan palsu tapi daur ulang yang sudah kadaluarsa. Wow. Itu dikeluarkan, dibikin ulang lagi, dicetak baru lagi. Tapi salah satu dari ada dua perusahaan, salah satu perusahaannya berhasil kabur. Nah, ini saya juga mau tanya nih dengan Pak Agus, gimana kok bisa kabur ya dan nggak bisa ketangkep gitu. Nah, yang satu lagi ditahan, kemudian perusahaannya ditutup. Nah, itu di 2014. Nah, tapi kan nggak pernah terungkap di publik. Ini kami dapatkan dari laporan BP POM. Artinya dari 2003 sampai hari ini ya baru terungkap di periodenya Bu Nila dan dipegang sama Pak Agus nih sekarang nih polisi bisa mengungkap sebegitu besar ya. Kalau saya terus terang saya apresiasi itu. Kalau nggak ada perhatian besar dari Kemenkes juga terkait masalah ini, nggak terbongkar hari ini, itu kan akan terus berlangsung. Nah, berapa banyak negara rugi dan berapa banyak masyarakat yang dirugikan akibat vaksin palsu itu? Iya, sudah 13 tahun itu. Ya. Betulkah kepolisian memang baru mengetahui hal ini di tahun ini atau bagaimana Pak? Apa sudah tahu di tahun 2003? Ya, 2003 kita dapatkan itu setelah kita lakukan pendalaman terhadap para tersangka, Mbak. Ya. Setelah kita lakukan penangkapan kepada mereka, kita dalami
tentang bagaimana mereka melaksanakan kegiatan aktivitasnya, barulah kita temukan bahwa mereka sudah beroperasi sejak 2003. Kok bisa, Pak? Ya kalau dikatakan kok bisa, ya bisa saja Mbak. Karena ya memang selama ini apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, mereka bekerjanya dengan rapi. Apalagi kalau kita di lingkungan kita mungkin saudara-saudara kita, anak-anak kita dari keluarga lingkungan yang pernah mengkonsumsi itu tidak ada keluhan mungkin kan. Itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Baik, Kurangnya ketelitian kita, pemahaman kita terhadap apa yang kita konsumsi kan bisa juga seperti itu. Nah ini kita bongkar setelah sekitar lebih kurang 3 bulan yang lalu ada satu keluarga yang setelah anaknya melakukan imunisasi, vaksin, malam harinya panas dan akhirnya meninggal dunia. Dan keluarga itu bersama masyarakat sekitar melakukan aksi demo ke tempat mereka melaksanakan vaksinasi tersebut. Nah itulah Bapak Direksus dan timnya, ini ada apa kok seperti ini, coba kita telusuri. Dan akhirnya mulailah kita berhasil ungkap pada sekitar tanggal 16 Juni yang lalu Kami di daerah ingin mengkonfirmasi Bekasi. juga Pak Agus, ini vaksin palsu ini ditemukannya di klinik, berarti swasta, atau di posyandu dan puskesmas, berarti pemerintah. Kami ingin konfirmasi karena simpang siur informasi. Ya, di salah satu toko obat, ya milik swasta memang. Swasta ya? Ya, di Bekasi itu pemiliknya itu yang tadi saya sampaikan, saudara J itu. Nah, di tempat saudara J ini ada 3 kita temukan, yaitu di tokonya, kemudian di kantornya, kemudian juga di salah satu rumah kontrakan. Berarti informasi dari Kemenkes mengenai kalau misalnya mendapatkan vaksin dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah tidak ada, itu bisa kita konfirmasi betul ya Pak ya? Sampai dengan saat ini kita belum temukan. Oke, nah berarti pengawasannya itu ada di mana ya Bu Irma kemarin ketika bertemu dengan Kemenkes? Iya, saya melihat begini, karena dari 2003 sampai sekarang ini tidak baru sekarang terungkap, artinya ini kan ada, kalau saya jelas mengatakan bahwa ini mafia. Wow. Saya pribadi menyatakan seperti itu. Kenapa? Karena rapi sekali nih, ya rapi sekali. Mana mungkin sih yang namanya apoteker itu tidak bisa membedakan mana vaksin palsu dan vaksin asli. Gampang kok membedakannya menurut saya. Ya, vaksin asli itu harganya antara 800 sampai 900 ribu. Vaksin palsu ini dijual 300 ribu rupiah. Artinya para medis harus tahu. Namanya barang murah, itu kan dia harus curiga dong. Kok ada barang vaksin yang dijual dengan harga sangat murah? Harusnya dia lapor. Tapi kan dia tidak melapor. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang saya juga lihat dari apa namanya? Berarti ada kong kali kong antara apoteker dengan sebentar. Jadi yang kedua itu botolnya itu, barcode-nya itu kan nggak terlalu jelas. Masih bisa dibedakan secara kasat mata, apalagi dengan seorang apoteker. Artinya mulai dari pemasok, pembuat, pemasok, kemudian di dalam rumah sakit atau di dalam klinik atau di apotik itu semuanya ada jaringan. Wow. Gitu. Saya melihatnya ke situ. Ya. Jadi inilah yang memang menjadi tanggung jawab Pak Agus nanti untuk melihat mata rantai mereka ini, gitu ya. Karena izin semua perusahaan farmasi, distributor farmasi itu izinnya kan dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah, kenapa BP POM menyatakan kemarin di raker dengan kita, RDP dengan kita, BP POM bilang bahwa dia menemukan beberapa perusahaan yang ketika dicek itu fiktif alamatnya. Waduh, kenapa perusahaan ini kok bisa mendistribusikan ke apotek ya, kemana gitu ya? Nah, padahal dia dapat izin. Kalau dia nggak punya izin, otomatis user itu nggak mungkin mau terima kan? Kalau tidak tercantum. Nah, berarti Anda mengatakan kemungkinan pemerintah di sini juga bisa kena hukuman dong? Saya karena gini, Kementerian Kesehatan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada rumah sakit pemerintah. Kementerian Kesehatan itu punya tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Itu konstitusi. Gitu ya, konstitusi. Dan pengawasan juga ada di tangan pemerintah. Permen tahun nomor berapa? Nomor 54 kalau nggak salah tahun 2014 itu menyatakan bahwa pengawasan dan pembinaan kefarmasian itu berada di bawah Kementerian Kesehatan.
Nah, saya menjadi bingung nih, ini baru mau saya klarifikasi lagi, saya baru lihat undang-undang permennya, saya juga mau mengklarifikasi Pak Agus kepada Bu Menteri nih, ya. Pengawasan dan pembinaan berada di bawah kementerian. Nah, sekarang apa fungsi BPOM? Kalau ada betul saya tidak salah menafsirkan permen ini. Sementara gitu. kemarin juga kalau tidak salah BPOM mengatakan bahwa sekarang kalau misalnya pengawasan itu pengawasan vaksin tidak lagi di bawah kewenangan. Itu betul ya? Ada pernyataan itu juga. Permen. Saya baru baca ya. Wow. Tadi pagi saya lihat permennya, Pak. Berarti selama ini nggak ada yang ngawasin dong, Bu Irma? 35 ya? Nah, Iya. 35 tahun 2014. Berarti saya selama lupa. ini Nah, benar-benar nggak ada yang ngawasin dong? itu tadi yang menjadi rancu gitu. Wow. Menjadi rancu menurut saya. Nah, maka kita nanti Pak Agus sama kita semua DPR juga akan mempertegas ini. Iya. Ya, sebenarnya siapa nih yang bertanggung jawab terhadap Baik. peredaran vaksin, ya, distribusi vaksin, kemudian pengawasan vaksin. Tapi kalau di konstitusi kita di Undang-Undang nomor 3 nomor berapa ya? 2000 di Undang-Undang nomor 35 kalau nggak saya lupa nih. Di salah satu 36 ya undang-undang itu memang 2009 tertulis. tentang kesehatan, sorry. Iya betul. Itu di bawah Kementerian Kesehatan, jelas. Wah, lantas bagaimana ini Pak? Ini kan sebetulnya kalau misalnya kita melihat kasus ini adalah tanggung jawab semua pihak ya. Maksudnya pemerintah juga Ya, ada di situ. betul. Kemudian kalau misalnya dari kepolisian, kira-kira apa yang bisa kepolisian lakukan selagi mendorong penghapusan atau menghilangan vaksin Boleh palsu? saya sedikit jawab? Boleh, Dikit boleh, saja. silakan. Kepolisian punya protap bahwa kepolisian tidak bisa melakukan sesuatu tanpa adanya laporan. Betul gitu Pak ya? Karena itu memang tugasnya kepolisian dan polisi nggak boleh lari dari situ. Berarti maksudnya nggak bisa menyelidiki lebih besar misalnya Oh pun bisa tadi kan kalau ada laporan. kalau misalnya tadi Ibu Irma Selama kan ini kan mengatakan kalau nggak ada mafia. laporan, kepolisian nggak boleh. Tapi bisa menyelidiki sampai sejauh Oh boleh, misalnya setelah mafia. ada Oke. masalah dan kemudian kepolisian dilaporin boleh. Oke. Jadi perlu diduduin juga gitu ya, supaya jangan dipikir, loh kok kepolisian nggak nangkepin selama ini, ya nggak bisa asal nangkep Gimana kan? Pak Agus? Iya baik Pak Agus. Iya memang, jadi begini, pemahaman terkait pelaporan itu ada tindak pidana yang namanya delik aduan dan delik murni. Delik aduan itu jadi siapa yang mengalami, dia yang punya hak untuk melaporkan. Tapi delik murni itu tanpa ada laporan pun bisa kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikannya. Nah terkait dengan apa yang disampaikan beliau tadi, kalau tadi katakan laporan itu anggota kami melakukan penyelidikan dulu secara umum, nanti bisa saja kami yang menemukan itu yang membuat laporan. Nah, itu tapi tetap awalnya tetap proses laporan didahului laporan tetap. Hanya tinggal tindak lanjutnya nanti seperti apa seperti itu. Oke. Nah kemudian kami dari kepolisian tentunya terkait dengan pengungkapan ini kita menghimbau kepada masyarakat tidak perlu terlalu khawatir ataupun merasa ketakutan. Tapi tetap kita harus waspada. Lebih teliti lagi ke depan apabila membawa putra-putrinya ke puskesmas atau ke tempat-tempat di mana disediakan untuk vaksin. Karena apa? Ada beberapa hal yang mungkin dapat dengan mudah kita lihat. Membedakan antara yang asli dan palsu. Misalnya seperti karet tutup botol untuk obat itu kalau berwarna biru ya Mbak ya. Berwarna biru itu kalau yang asli itu birunya pekat. Dari birunya benar. Oke. Nah, kalau misalnya yang palsu itu agak kusam dia. Oke. Nah, kemudian isiannya kalau dikocok itu agak ini pekat, yang asli itu pekat. Jadi kekentalannya cukup tinggi, tapi kalau yang palsu itu agak encer. Oke. Nah, Oke. kemudian juga tutup kemasan itu kalau misalnya yang asli itu rapi. Nah, kalau yang ini yang palsu tidak. Nah, kemudian bungkusnya. Ya. Nah, kalau yang asli itu betul-betul jelas tulisannya nyata, rapi. Nah, kalau ini tidak rapi seperti yang asli. Nah, tadi yang terakhir itu tentunya harga, sampaikan Ibu tadi. Harganya kalau yang asli itu sudah ada standarnya. Tapi yang palsu itu jauh di bawah itu. Nah, tentunya ini perlu menjadi perhatian dari keluarga untuk apabila akan membawa keluarganya, kecuali mungkin yang fasilitas pemerintah kan gratis ya Bu ya mungkin ya. Nah itu mungkin karena sudah ada mekanisme SOP-nya sudah jelas. Tapi kalau yang di luar itu hal-hal seperti inilah yang perlu menjadi perhatian dan diwaspadai. Oke baik, terima kasih banyak Pak Agus Rianto dan Sama-sama, juga Ibu Irma. Berarti step berikutnya juga masih ada ya. Step berikut dari DPR dalam kasus ini apa Ibu Irma? Kan kemarin sudah meeting dengan Kemenkes, kemudian langkah berikutnya apa yang akan dilakukan? Ya kita minta investigasi 3 pihak.
Kemenkes, BP POM dan kepolisian. Dan nanti setelah ada hasil investigasi kita akan undang lagi Kemenkes dan BP POM. Juga kita akan undang kepolisian juga untuk bisa duduk bersama. Baik, terima kasih banyak Ibu Irma, terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama, Mbak.